Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas bab 1, yaitu tentang teks laporan percobaan. Dalam bab ini, yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, ciri kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang terakhir menyimpulkan teks laporan percobaan. Sebelum kita ke pengertian teks laporan percobaan, kita akan membahas terlebih dulu 3 kata yang terdapat di dalam teks laporan percobaan, yaitu teks, laporan, dan percobaan. Teks yaitu berupa kata-kata. Jelas namanya teks itu bukan bahasa lisan, tapi bahasa tulis atau ditulis. Laporan yaitu segala sesuatu yang dilaporkan kepada orang yang memberi tugas. Percobaan yaitu usaha atau kegiatan untuk mencoba, menguji, dan membuktikan suatu teori atau eksperimen. Setelah kita bahas yang dari 3 kata tersebut, dapat kita simpulkan tentang pengertian teks laporan percobaan itu sendiri. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, baik itu menguji ataupun membuktikan suatu teori, mulai dari rumusan, tujuan, sampai pada kegiatan penyimpulan. Laporan percobaan bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Laporan praktikum biasanya ada di mata pelajaran IPA. Nanti kalian bisa mempraktekannya, membuat teks laporan percobaan itu pada mata pelajaran IPA. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan untuk yang pertama yaitu fakta. Fakta di sini yaitu sesuatu yang sudah pasti. Jadi saat kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikan dengan pasti. Di sini ada contoh kalimat fakta. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Semua tentu saja tahu kebenaran kalimat tersebut. Kebenarannya mutlak dan tidak ada orang yang membantah bahwa matahari terbit di pagi hari di sebelah timur dan terbenam di sore hari di sebelah barat. Semua itu berlangsung sepanjang zaman. 2. Lengkap. Lengkap di sini yaitu sesuatu yang disampaikan secara utuh atau memahami sesuatu secara utuh. Agar apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca dengan informasi yang lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh apa-apa hasil dan data pada teks tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu objektif. Objektif itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalian pernah kan melakukan percobaan? Sebelum melakukan percobaan, kita pasti sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar atau kita sering menyebutnya dugaan awal. Sebagai contoh, kalian melakukan percobaan menguji saus yang terdapat pada jajanan yang ada di sekolahan. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajanan sekolah itu mengandung zat pewarna berbahaya. Tapi setelah dilakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya atau itu yang disebut dengan objektif. Berikutnya, fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama, sumber informasi. Teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Misalnya, kalian memerlukan informasi kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk. Misalnya, jenis jeruk lemon dan jeruk nipis. Mana yang lebih tinggi vitamin C-nya? Kalian cukup mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan orang lain. Dengan mencari
informasi dari teks laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kedua, bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan dengan menulis teks laporan percobaan. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Ketiga, dokumentasi. Dalam menyusun teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada ketika diperlukan dan kalian tidak ingin bukti tersebut hilang. Nah, cara yang mudah yaitu dengan mendokumentasikannya. Keempat, pemecahan masalah. Sebagai pemecahan masalah, misalnya dari contoh, kalian suka bakso? Suka dong, pastinya ya. Kalian dengar berita di televisi tentang bakso yang menggunakan boraks. Nah, jadi kalian was-was. Aduh, bagaimana ini memecahkan masalah ini? Nah, dengan teks laporan percobaan bisa digunakan sebagai pemecahan masalahnya. Coba kalian cari tahu, misal percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya dengan bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu kalian tidak was-was lagi kalau mengandung boraks, bisa ditinggalkan. Dan kalau tidak mengandung boraks, kalian bisa dengan senang hati jajan tiap hari makan bakso tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima itu pertanggungjawaban. Laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak ada kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Tapi jika ada kegiatan, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apa kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Berikutnya, struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 6. Pertama, judul. Kedua, tujuan. Ketiga, alat dan bahan. Keempat, langkah-langkah. Kelima, hasil percobaan. Dan keenam, simpulan. Judul itu adalah inti atau tema yang akan dibahas. Tujuan serta alat dan bahan itu berisi latar belakang percobaan yang akan dilakukan. Langkah-langkah berisi cara atau metode yang digunakan dalam percobaan. Hasil berisi sesuatu yang diperoleh dari percobaan. Dan simpulan berisi pendapat akhir percobaan. Berikut ada contoh teks laporan percobaan. Judul, teknik pembuatan slime aman tanpa boraks. Tujuannya, teknik membuat slime ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain, serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Bahan dan alat yang digunakan. Sediakan deterjen bubuk serta deterjen cair secukupnya. Lem povinal, cairan pembersih lantai, sendok atau alat pengaduk lainnya yang ada air secukupnya. Serta siapkan juga wadah sebagai tempat slime, bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Langkah-langkah pembuatan slime. 1. Langkah awal atau aktivator. Langkah ini adalah mencampurkan semua bahan seperti pembersih lantai, lem povinal, deterjen cair, serta deterjen bubuk. Lalu tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. 2. Campurkan serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur dengan merata. 3. Setelah tercampur rata, tambahkan sedikit lem povinal kembali ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. 4. Tetap aduk hingga tekstur bahan tidak lagi menggumpal dan bercampur dengan rata. 5. Setelah itu masukkan bahan campuran di atas ke dalam freezer dengan waktu 5-10 menit. 6. Setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai bahan kalis atau sampai bisa dimainkan. Dan 7. Atau terakhir, slime sudah siap untuk dipergunakan. Hasil percobaannya, slime ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. Slime tidak menggunakan boraks yang memiliki kandungan zat yang berbahaya.
Kesimpulannya, slime ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan slime dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain itu, lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Berikut ini ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam teks laporan percobaan. Pertama, memakai sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim, di sini ada kata cerdas, sama dengan pintar, sama dengan pandai. Contoh antonim, ada kata besar, lawannya kecil. 2. Memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Biasanya penggunaan kata bilangan bisa dilihat di langkah-langkah atau di bahan juga menggunakan kata bilangan. 3. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya kata siapkan, tambahkan, tuangkan, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata hubung atau konjungsi atau dalam istilah bahasa Inggris yang kalian kenal yaitu conjunction. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya yaitu kata dan, saat, lalu, dan lain-lain. Terakhir, menyimpulkan teks laporan percobaan. Cara menyimpulkan teks laporan percobaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membaca teks. Membaca teks di sini yaitu membaca teks asli, dilakukan berulang kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. 2. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, kemudian tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau pokok dari sebuah paragraf. Kalimat utama terkandung pada kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. 3. Atau yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimatnya dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Untuk membuat sebuah kesimpulan yang lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan, yaitu 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Dan ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Sebagai contoh, tidur adalah salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik dapat memulihkan sistem imun. Ketika kita tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Kesimpulan dari teks tersebut adalah tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 1 materi teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.